Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, materi hari ini materinya sudah masuk ke array ya. Sebelum masuk ke array, kita akan bahas dulu rangkuman materi sebelumnya ya. Jadi kita sudah belajar subprogram yang merupakan eh, pendekatan modular untuk membuat atau menyelesaikan problem komputasi ya. Bagaimana program yang rumit nanti ya, itu nanti diselesaikan dengan bantuan fungsi dan atau prosedur begitu ya. Hmm, Sekarang kita akan mempelajari yang disebut dengan tipe data bentukan ya dan dan array ya. Ini masih nyambung dengan konsep bagaimana kita mengatasi problem komputasi yang rumit begitu ya. Jadi nanti kita eh, memadukan fungsi dan prosedur ini untuk eh, data berkelompok ya nanti dengan menggunakan array juga gitu ya. Nah, oke kita eh, masuk ke materi dengan langsung saya berikan contoh ya. Misalkan kita ada problem gini ya. Saya punya serangkaian bilangan gitu ya. Bulat positif gitu ya. Ini jumlahnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9 gitu ya jumlahnya. Nah, bilangan bilangan bulat ini kita ingin jumlahkan gitu ya. Kita jumlahkan gitu ya. Maka dengan cara yang sudah kita pelajari di Alpro 1 ya, kita bisa eh, menggunakan struktur percabangan ya. Jadi kita buat langsung aja nih ya program penjumlahan bilangan gitu ya. Kamusnya sini kita akan butuh data banyaknya bilangan gitu ya. Ini karena tadi 9 bilangan ya, ada 9 bilangan maka kita akan butuh n ya, terus kemudian i sebagai pencacah ya. Terus kemudian untuk menampung data bilangan ininya sendiri ya. Ini kan ada bilangan 1, 3, 4, 5 gitu kan. Kita tulis aja bilangan gitu ya. Terus kita akan butuh variabel untuk menampung jumlah ya. Jumlah gitu ya. Nah, itu di problem sederhana saja sih ya. Nanti kita akan tingkatkan ya. Nah, akan kita input dulu n ya untuk menampung banyaknya bilangan ya. Ini angka 9 kalau kalian lihat di Windows sebelah kanan ini 9 ini akan masuk ke n ya. Terus kemudian kita akan menginisialisasi ya eh, jumlah diassign dengan 0 ya. Menginisialisasi perulangan terus eh, kita akan menggunakan pencacah i ya dari i-nya 1 to n do gitu kan ya. Hmm. Kita akan baca satu-satu dulu ya si bilangannya gitu kan ya. Terus kita akan jumlahkan ya. Nah, gitu. Terus kemudian kita akan outputkan hasilnya gitu ya. Si bilangan tadi. Maaf si jumlah ya. And program. Nah, ya. Jadi ini eh, solusi ketika kita akan melakukan eh, penjumlahan ya data yang banyak nih ya, data berkelompok. Kebetulan ini bilangan bulat semua ya. Dan ini kita tahu ada 9 bilangan ya. Ya. Ini rasanya sih mungkin udah tahu ya. Jadi ada perhatikan ya ada template-nya ya. Jadi template-nya itu
eh, input n baca banyak bilangan gitu ya, terus kemudian inisialisasi variabel jumlahnya ya, terus kemudian di dalam loop ya ada pembacaan bilangan nih ya. Ini satu-satu nanti dibaca, terus kemudian ada aksi penjumlahan ya. Ini jumlahnya awalnya 0 ya. Terus kemudian si bilangan ini kan yang dibaca gitu kan ya. Ditaruh di jumlah gitu. Nah, setelah beres perulangan nanti dicetak jumlahnya ya. Nah itu ya. Jadi ini kalau soalnya buatlah program gitu ya untuk menjumlahkan n bilangan bulat gitu ya. Nah, contohnya data yang di bawah ini gitu ya. Jadi solusinya begitu ya. Jadi ini bilangan eh, yang banyak gitu ya, data bilangan berkelompok. Tapi kalau cuman ngejumlahin itu sih cuman begitu aja sih ya. Mungkin soalnya jadi ubah ya. Buatlah program untuk soal yang kedua ya. Buatlah program untuk menghitung rata-rata n bilangan bulat gitu ya. Ini soal kedua nih. Nah, ini masih bisa dikerjakan dengan eh, eh, yang sederhana ya. Jadi kita buat kayak gini ya. Ini misalnya program hitung rata-rata bilangan gitu. Ini kan tinggal bikin di sini apa ya eh, rata rata ya, dan ini real gitu ya. Tinggal di sini aja nih taruh ya. Eh, rata itu adalah jumlah dibagi banyaknya data ya. Terus cetak di sini rata-rata gitu ya. Nah ini ya. Soal yang pertama masih bisa dikerjakan dengan cara yang sederhana ini ya. Soal kedua juga masih bisa dikerjakan dengan cara yang sederhana ya. Coba kita bikin soal ketiga ya. Adalah program untuk mencari nilai tertinggi ya, apa dalam kurung maksimum ya, untuk n bilangan bulat. Ini hampir sama ya. Jadi kita punya n bilangan bulat, tapi kita ingin mencari tahu gitu ya. Contohnya, contoh datanya ya inilah, ini sekarang 12 gitu ya. 31, 43, 51, 39 ya, 17, 19, 98 gitu loh ya. Nah, ini datanya 9 gitu ya. Apakah masih bisa dikerjakan dengan sebuah program yang sederhana gitu ya? Ini berarti eh, cari nilai maksimum gitu ya. Nah, cari nilai maks gitu ya. Hmm, Mana nih ya? Pertanyaan dari saya, barangkali ada yang menebak. Apakah bisa dikerjakan dengan cara sederhana seperti ini untuk soal ini? Silakan. Bisa jadi Pak, Ya, pakai ini Pak, gimana? tiap kali perulangan itu pakai if Pak. Kalau misalnya inputnya lebih tinggi daripada nilai yang sebelumnya, maka nilai yang sebelumnya itu diganti dengan input yang barusan dimasukin. Oke, ya. Eh, jadi jawabannya masih bisa dikerjakan dengan cara sederhana ya. Oke ya. Jadi kita akan ganti variabelnya gitu kan ya.
Pertama input N ya. Nah, terus kemudian eh, input bilangan yang pertama. Gitu kan ya. Terus kemudian si maksimum itu diisi oleh bilangan yang tadi itu, yang barusan. Gitu ya. Atau eh, hmm, udahlah gitu ya. Yang bilangan pertama dibaca tapi terus kemudian dimasukkan ke sini ya. Kemudian kita akan membaca eh, dari baris kedua hingga ke baris ke N ya. Jadi tadi anggap saja yang 12 ini sudah masuk ya. Jadi variabel apa mengisi nilai variabel max ya. Terus kemudian dari mulai yang 31 sampai terakhir ya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan jadi 8 sampai N akan kita baca ya. Betul tadi kata Fauzi ya. Dibandingkan ya, jika bilangan yang barusan dibaca itu lebih besar dari max, dan gitu ya. Berarti si max-nya itu adalah bilangan gitu ya. And if itu aja sih ya. Baca terus bandingkan dengan si max ya. Kalau si bilangan lebih besar dari si max, maka max-nya diganti sama bilangan gitu ya. Terus ya dibaca sampai terakhir. Gitu ya. Betul ya gitu. Maksudnya gini ya Fauzi. Betul, Pak. Nah, kemudian tinggal di outputkan di sini max ya. Kan ya, baca dulu banyaknya data, input bilangan, jadi balik bilangan pertama dibaca ya. Ini asumsi datanya tidak kosong ya. Datanya ada lah ya gitu ya. Minimal satu lah gitu ya. Terus kemudian eh, variabel max diinisialisasi dengan barusan bilangan yang dibaca gitu ya. Nah, sisanya nanti akan dibandingkan dengan si max ya. Kalau ada bilangan yang lebih besar dari max, tentu si maxnya harus diisi dengan yang lebih besar tadi itu gitu ya. Itu ya. Jadi keluar jawabannya ya. Masih gampang ya soalnya. Nah, sekarang kita ganti nih soalnya ya. Buatlah program untuk eh, menghitung berapa banyak bilangan yang lebih besar dari rata-rata N bilangan bulat. Jadi kayak gini ya. Ini kan hitung rata-ratanya nih bilangan ini ya. Terus begitu eh, dari 9 bilangan ini mana sih yang lebih besar dari eh, ada berapa banyak bilangan yang lebih besar dari rata-ratanya gitu ya. Kira-kira solusinya gimana? Atau masih bisakah nggak dikerjakan dengan menggunakan sebuah program seperti ini ya, yang seperti sebelumnya? Masih bisa ya? Ya nggak? Masih bisa biarpun sebetulnya ribet ya. Buatlah program hitung jumlah bilangan yang ini ya, yang lebih besar dari ini ya. Bisa, cuman ribet sih ya. Pertama kan ini kita harus menjumlahkan terus mencari rata-rata ya. Habis itu kita harus baca sekali lagi ya. Jadi ada 2 kali pembacaan ya.
Jadi kayak gini nih ya. Input gitu ya. Hmm, sum gitu kan atau jumlah gitu ya. Terus kemudian rata rata ya. Ini kan real gitu ya. Terus kemudian banyak bilangan gitu ya. Kan? Input n ya. Tadi eh, sum kok sum jumlah desain dengan 0 gitu. Ini dari 1 sampai n input ya, terus kemudian jumlah desain dengan jumlah plus bilangan ya. Kan jadinya ini em, kita dapat jumlahnya ya. Terus kemudian mencari rata rata ya. Rata-rata itu berarti jumlah dibagi n ya. Nah, udah dapat tuh ya. Jadi kita baca dulu sekali, ya baca lagi sekali lagi gitu ya. Input n gitu ya. Terus tadi banyak bilangannya. Desain dengan 0 gitu ya. Terus diulang. Ini nih, loopnya diulang ya. If gitu ya. Eh bilangan. Input dulu bilangan ya. Input bilangan gitu ya. If bilangan yang dibaca gitu ya. Barusan itu lebih besar dari rata rata ya. And if maka si banyak bilangan itu naik 1 ya. Gitu kan ya. Akhir harus di output kan. Output banyak bilangan. Itu ya. Ini solusi untuk kasus yang makin rumit ya ini. Kita ingin tahu nanti kan dari 9 bilangan ini ada rata-ratanya gitu kan ya. Terus kita ingin tahu berapa banyak sih ya bilangan yang lebih indah dari rata-ratanya gitu ya. Nah ini jawabannya. Pertama, eh, pertama ini kita melakukan perhitungan rata-rata dulu ya. Begitu udah dapat, lalu kita baca lagi sekali lagi untuk mengecek bilangan-bilangan yang lebih besar dari rata-ratanya ya. Kalau digoleng, ini kita coba ya. Terus kemudian tadi apa? Bilangan ya, jumlah, terus banyak bilangan, ini INT ya. Terus var rata-rata, ini float 64 gitu kan ya. Terus kemudian ini dengan terpaksa dibacanya 2 kali ya. Nah, scan ya ampersand n gitu ya, banyaknya data kan. Terus jumlahnya diassign dengan 0 gitu ya. I 1 I lebih kecil sama dengan n, I plus plus gitu ya. FMT scan ya ampersand bilangan ya. Terus kemudian kita akan menghitung rata-ratanya dulu ya. Ini jumlah ditambah bilangan ya. Terus kemudian rata rata ya itu adalah eh, typecast dari jumlah nanti dibagi dengan n gitu ya.
Ini juga harus di typecasting ya. Terus baca lagi sekali lagi ya. Baca sekali lagi ini nih. Bilangan if bilangan lebih besar dari rata-rata ya. Ini harus diplot 4. Maka eh, banyak bilangannya plus-plus gitu ya. Ya, terakhir ya FMP lain banyak bilangannya. Nah, ini solusi di dalam golengnya ya. Oke, ya, ini kita run. Jadi nanti jawabannya ada di situ ya. Ada 4 katanya ya. Mungkin kita pengen tahu sih rata-ratanya berapa sih. Benar nggak? Ternyata rata-ratanya 35,5 ya. Dan katanya ada 4 yang lebih tinggi dari itu ya. 35 berarti ini 1, ya, 2, 3, dan 4 ya. Benar ya, ada 4 gitu ya. Nah, itu ya. Jadi kita kalau soalnya yang tadi itu ya cuman penjumlahan gampang ya. Itu rata-rata gampang. Cari nilai maksimum masih bisa saya juga sih ya. Hitung jumlah bilangan yang lebih tinggi dari rata-ratanya masih bisa, biarpun agak aneh bacanya 2 kali ya. Nah, ada satu cara ya bagaimana supaya problem komutasi dengan banyaknya bilangan ini bisa jadi lebih sederhana ya. Nah, kita akan menggunakan yang namanya array ya. Kita akan belajar array ya. Nah, array itu apa ya? Di dia tuh sebetulnya array itu ya sebentar. Variabel yang digunakan gitulah ya, atau struktur data bukan variabel ya. Struktur data yang digunakan untuk menampung data dengan tipe yang sama ya. Gitu. Sudah ada kemampuan untuk menampung tipe data yang sama. Menampung data-data. Saya bikin data-data karena datanya banyak gitu ya, dengan tipe yang sama gitu ya. Nah, itu ya mungkin definisi dari array. Itu data yang digunakan untuk menampung data-data dengan tipe yang sama ya. Eh, tapi secara linear gitu ya. Maksud secara linear. eh, jadi nanti kalau saya visualisasikan dengan sebuah gambar, jadi kayak begini nih ya. Nah, linear tuh lurus kan ya. Tuh. Misalnya tadi kita punya data ini nih 12, 31, 43, 51. Kalau dimasukkan ke array, jadi nanti masuk ke sini nih.
12, 31 gitu ya. 43, 51, 39, 17, 19, 19, 98, sama 10 ya. Nah, ini tidak mesti pas sih ya. Nanti ada yang kosong gitu ya. Nah, gitu ya. Linear ya. Soalnya ada juga yang tidak linear ya. Nanti yang disebut tree ya atau graph kan begini nih. Ini nggak linear ya gitu. Graph atau tree ya, itu juga struktur data untuk menyimpan data bisa digunakan gitu ya. Tapi ya tidak linear. Yang array itu linear ya. Dia bisa kalau divisualisasikan kayak gini ya. Contohnya ya kayak gerbong kereta api lah ya. Gerbong tanpa lokomotif ya, gerbong penumpang gitu ya ini gitu. Jadi isinya penumpang gitu lah ya. Atau contoh lain ya, kalian ada yang suka pete nggak ya? Kan pete itu gitu ya, buat kayak gini lah ya. Pete itu kan ada nada isinya gitu ya, buah pete ya gitu. Tapi cukuplah dengan gerbong kereta api saja ya. Kelebihan dari array ya, salah satunya adalah eh, setiap elemen ini nanti satu kotak itu kita sebut elemen saja ya. Itu memiliki indeks ya atau nomor ya. Eh, Indeksnya biasanya kalau di pseudocode ya, kalau kita ngobrolin array di pseudocode ya, pseudocode indeksnya biasanya dari satu ya. Boleh juga sih lebih, tidak satu ya. Gitu. Ini berikutnya dua tetangganya, terus 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai nanti yang terakhir ya. Nanti kita akan definisikan ya namanya. Biasanya kita menggunakan variabel n max ya. N yang paling nomor indeks yang paling maksimum ya. Jadi dari pseudocode itu kalau menggunakan pseudocode kita biasanya dinomori dari satu ya. Namun dalam bahasa pemrograman nilai indeksnya beragam ya. Kalau tidak nol ya, startnya satu gitu ya. Jadi eh, di sini nih kadang-kadang kesulitan untuk mempelajari array itu kadang-kadang itu ya, di bahasa pemrograman startnya ada yang dari nol gitu. Nol, satu, dua, tiga, seterusnya gitu ya. Di bahasa Golang kita indeks array-nya dari nol startnya ya. Terus Python juga nol ya. Yang dari satu itu yang saya tahu bahasa pemrograman Pascal ya. Yang ini sudah tidak kita gunakan lagi biasanya ya. Pascal gitu. Dari satu startnya gitu ya. Hmm, karena memiliki nomor elemennya, indeks, eh, array ini memudahkan kita ya cara menggunakannya ya. Sudah saja kita gunakan perulangan begitu ya. Waktu ngisinya pakai perulangan gitu ya. Waktu em, ya mengakses pakai perulangan gitu ya. Gitu ya. Hmm. Nah, bagaimana cara mendeklarasikannya ya? Array itu eh, kita secara sederhana ya. Jadi ini saya tulis sintak mendeklarasikannya ya. Di pseudocode dulu ya. Kalau di pseudocode berarti gini nih contohnya ya. Eh, ini nama variabelnya dulu ya. Kita tulis nama variabel terus ada titik dua ya. Sama seperti deklarasi
tipe variabel lain ya, ada titik dua ya. Nah, bedanya apa? Kita akan menggunakan keyword array ya, kata kunci array. Terus ada, jangan dikasih spasi ya, ada kurung sudut namanya itu ya ini. Kalau kurung siku kan gitu ya, kurung sudut ya itu. Terus kemudian di dalamnya itu kita akan kasih tiga hal ya. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga gitu ya. Di dalamnya itu. Yang pertama di sini adalah indeks awal dari array. Indeks awal ya. Tuh, yang terakhir yang di sebelah paling kanan ini adalah indeks akhir gitu. Kurang besar saya ganti dulu ya. Jadi ada indeks awal dan indeks akhir. Terus di antara keduanya ada titik dua tuh kayak gitu. Lalu ada kurung tutup ya. Terus ada keyword of ya. Ya, array, indeks awal, titik-titik, indeks akhir, of. Nah, yang berikutnya ini adalah tipe datanya ya. Tipe data dari elemennya gitu ya. Nah, contoh misalkan saya kasih ini misalkan ya, bill gitu ya. Titik dua array. Startnya dari berapa? Dari satu ya. Sampai berapa? Nah, ini misal ini sebetulnya nggak boleh ada spasi ya. Jadi dempetin gitu ya. Misal ya 10 gitu ya. Of, kalau tipe datanya bilangan bulat ya berarti of integer. Nah, di pseudocode begitu ya. Di eh, di memori seolah-olah kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di memori sebetulnya kita jadinya punya begini nih. Ini sudah ada nih ya. Kalau digambarkan kayak gini nih ya. Jadi sudah ada kotak-kotak kosong lah, anggap saja ya, yang siap diisi eh, bilangan bulat gitu ya. Ini saya kasih nomor warna biru ya. Nah gitu. Nah sampai sini kira-kira ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan silahkan ya. Boleh ya. Takutnya kalau saya lanjutkan kalian nanti masih bingung dengan sampai konsep sini ya. Silakan ya. Fauzi, ada yang ditanyakan nggak? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau untuk arah ini, Kenapa? per elemennya itu apa nyimpen apa makan satu alamat memori atau satu variabel itu, Pak? Jadi satu array cuma satu memori, satu alamat memori gitu, isinya banyak gitu. Hmm, ini tadi kan judulnya Bill ya. Variabelnya namanya Bill ya. Nah, jadi kalau di array itu, si Bill-nya sendiri ada alamat memori gitu ya. Misalkan 0x100 ya. Nanti ini satu-satu ada alamat memori juga gitu. Itu jawabannya. Ya. Jadi berapa kalau ada 10 elemen, berarti ada 11 alamat memori ya. Ke si Bill-nya sendiri, terus ke ini tuh ya. Nah, yang ini ada namanya nih ya. Bill namanya yang ini yang pertama ini ya, ini Bill gitu. Nah, jadi si Bill 1 ada alamat memorinya juga gitu. Bill 2 ada, Bill 3 ada. Itu jawabannya ya. Apakah sudah jelas? Ya, Pak, sudah jelas. Terima kasih, Pak.
Ya, sama-sama. Yang lain silakan. Ayo, ada Mutiara. Mutiara, silakan kalau mau nanya. Sejauh ini belum ada sih, Pak. Hmm, oke. Berarti sudah cukup jelas ya. Jelas, Pak. Oke. Nggak, selain Fauzi dan Mutiara, ada yang mau nanya nggak? Silakan. Oke. Jangan ragu untuk bertanya ya eh, kalau nanti dirasa kalau apa dihapus ya. Kalau dirasa ini ya nggak ngerti ya. Nah jadi eh, kalau kita pura-puranya bikin program yang melibatkan array ya, misalkan gini ya, demo array ya, kamus gitu ya. Terus kemudian kita bikin build titik dua array 1 titik 10 of integer. Jadi gambarnya kira-kira begini, yang ini ya, ini sampai ke situ ya. Nah terus kemudian eh, kita akan akses ya, bagaimana sih cara mengaksesnya gitu ya. Cara mengaksesnya adalah sintaksnya itu dengan kayak gini nih ya. Jadi ada nama variabel, terus ada kurung kayak gini nih, kurung kotak, kurung sudut namanya. Terus nomor indeksnya gitu ya, ada indeksnya gitu. Kayak gitu tuh. Misalkan saya ingin isi indeks pertama ya dari variabel bill. Sudah saya kasih gitu bill 1 desain dengan tadi contohnya berapa tuh? 12 ya. Saya isi gitu ya. Sehingga di memori saya kasih warna hijau aja ya. Ini berisi 12 gitu. Saya mau ubah nih ya. Misalkan si bill 1 ini dengan 10 gitu ya. Nah, sama seperti variabel biasa, berarti data yang sebelumnya yang 12 itu ke, ke ini ketimpa ya, kehapus. Jadi ini 10 gitu. Nah, gitu. Terus kemudian saya ingin isi bill 2 ya. Saya isi dengan bill 1. Ini bisa ya. Jadi yang ini diisi dengan bill 1. Oh, berarti 10 gitu. Ya. Bill 3 saya mau isi dengan 100 gitu ya. Bisa ya, ini jadi 100 gitu. Ya. Nah, selama indeksnya ada dalam range antara ini antara yang dideklarasikan ya dari 1 sampai 10 ya. Indeksnya ada di situ tuh ya, bilang bulat. Itu kita tidak ada masalah ya. Nah, kalau masuk kalau kita iseng ya, itu kan sampai 10 tuh ya. Iseng aja bill 11 tuh diassign dengan 4 gitu ya. Nah, ini baru error ya. Istilahnya nanti out of bound ya. Di luar batasnya ya. Itu 11 karena kan ini kita ngedeklarasinya 10 gitu ya. Terus bill 0 gitu ya. Desain dengan 8. Ini juga error ya. Karena startnya kan dari 1 gitu ya. Jadi yang ini error, yang ini error gitu ya. Itu ya. Jadi indeksnya adalah bilangan bulat ya, bilangan bulat. Terus kemudian
jangan sekali-kali ngisi baik sengaja maupun tidak sengaja mengisi indeks yang di luar batasnya begitu ya. Lalu mungkin ada pertanyaan ya, bisa nggak indeks dari array itu diubah ya saat waktu runtime ya, saat di run gitu ya, bisa nggak diubah gitu ya. Nah itu ternyata tidak bisa ya. Kalau kita sudah deklarasikan elemennya dari indeks 1 sampai 10, itu isinya cuma 10 elemen yang bisa kita masukkan gitu ya. Kecuali kalau kita mau ubah waktu saat coding gitu ya. Waktu di run nggak bisa. Jadi waktu balik lagi ngoding, oh ini kurang ya gitu ya. Jadi kita ganti tuh misalkan ya, eh, misalkan kurang ya ini. Saya mau jadikan 1 sampai 20 gitu kan. Bisa tuh ya. Baru di run lagi gitu ya. Tapi kalau waktu eh, waktu lagi jalan programnya nggak bisa ya. Sehingga ada yang namanya disebut konsep eh, statis ya di dalam array itu. Kalau sudah dideklarasikan dari awal 1000, elemennya ya 1000 gitu ya. Tidak bisa ditambah ya. Dan ini berlawanan nanti dengan ada yang namanya konsep eh, ini array ya, versus list. Yang sudah main bahasa Python dan kalian pasti sudah kenal yang namanya list. Yang namanya list itu bersifat dinamis ya. Jadi waktu diciptakan list itu kosong ya, atau misalnya sudah berisi ya. Tapi kalau mau ditambah ya bisa nambah satu, nambah ini ya. Dia ada list ya dalam bahasa pemrograman yang bersifat dinamis ya. List itu gitu ya. Nanti tinggal append gitu ya. Kalau di Python itu misalkan gini, A sama dengan, nah ini ya contohnya. Nah ini kalau di bahasa Python itu artinya saya membuat kosong ya gitu. Terus kemudian A titik pen 3 gitu ya. Nah jadi nanti di memorinya si listnya itu ada isi ketiga gitu ya. Terus A append 8. Jadi nanti nambah tuh A 3 sama 8 gitu ya. Nah, itu konsep list yang dinamis ya. Biarpun di bahasa Python itu suka ya bahasanya cukup unik ya. Karena ternyata elemen-elemennya bisa boleh tidak berjenis sama ya. Kalau kita masukkan 1.5, itu bisa masuk ke di Python itu ya. Jadi nanti isinya 3, 8, 1,5 gitu ya. Ini kan bilangan real ya pecahannya. Gitu. Nah, yang sesuatu yang kalau di Golang itu nggak bisa ya. Atau di array, di konsep array itu nggak bisa. Karena tipe datanya beda ya. Jadi kita lihat di atas tadi mana ya? Oh, nggak ada ya. Jadi array itu struktur data yang di sini ya. Struktur data yang digunakan untuk data-data dengan tipe yang sama gitu ya. Nggak boleh beda gitu ya. Apalagi dan juga boleh ini nih ya, di Python tuh append string, wah ini ya. Jadi nanti isinya 38, 1,5 sama hello gitu ya. Wah keren ya. Jadi list dalam Python lebih general gitu ya. Semester depan kalian akan belajar di struktur data ya. Di struktur data itu materi-materi awal ya setelah pengenalan ADT, terus kemudian abstrak data type ya, terus kemudian pengenalan pointer. Nah, pointer kan sudah saya ajarin ya.
itu nanti kalian akan membuat namanya list ya. Singly atau ya, singly list gitu ya. Apa ya? List yang ini ya. Jadi bikin array bikin list yang kayak gini nih. Dari awal gitu ya. Kalian mau nambahin listnya, bikin prosedur nambahin list gitu ya. Itu ya semester depan ya. Ini sementara ini kita ngobrolin array yang relatif lebih mudah sih ya. Oke, terus kemudian bagaimana digolengnya? Ini saya langsung tunjukkan digolengnya seperti apa ya. Hmm, Jadi deklarasinya biar kelihatan di tadi itu yang nama variabel titik dua array kurung sudut ya, indeks awal gitu loh ya, titik-titik indeks indeks akhir of data type lah ya. Nah gitu. Ini deklarasi sederhana ya. Jadi digolengnya gini ya. Par biasa ya kita menggunakan ini ya. Nama variabelnya tadi kita pakai bill ya. Bill gitu ya. Terus ada begitu tuh. Maaf. Nah, ya. Perhatikan ya. Ini nama variabel. Di sini tipe datanya. Di sebelah kirinya itu kita isi sebuah angka ya. Kayak gitu tuh contoh. Ya. Nah, yang bilnya kecil aja ya. Gitu tuh. Ini kalau dibaca, ini nama variabel, ini tipe datanya ya, ini of data type. Ini banyaknya elemen begitu. Tidak seperti ini indeks awal titik-titik indeks akhir ya. Kalau digoleng enggak sih, gitu aja. Kalau bilangan real gimana ya? INT-nya ganti ya, float 4 gitu loh ya. Kalau misalkan 100 elemennya ya tinggal tulis 100 gitu ya. Jadi ini kan boleh ya. Sampai sini apakah cukup jelas? Atau ya, ada yang ditanyakan? Silakan. Izin Pak, izin bertanya. Iya, silakan. Bu, mau nanya kan ini tuh kayak itu kalau misalnya ini dinyatakan, misalnya yang di sini itu dinyatakan 10, tapi itu bisa dimasukin kayak pakai nilai N atau kayak gimana itu bisa atau enggak Pak? Bisa pakai konstanta maksudnya? Jadi kayak variabelnya tuh dimasukin ke situ Pak. Kayak semisal tuh kita bikin variabel. Nah, terus tuh si variabel ini tuh nanti tuh di scan. Nah, itu array-nya gitu Pak. Dimasukin ke array. Jadi si var bilangan N integer. Bisa ya, tapi nanti kita akan berkenalan dengan apa ya, variabel yang namanya nmax lah gitu ya. Nmax itu adalah kalau kita punya array ya, startnya dari 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nanti ada di ujung itu namanya variabel nmax ya. Jadi dideklarasikannya gini nih, di bagian kamusnya itu ya. eh, udah aja dibikin konstanta gitu ya. Konstanta nggak pakai A ya. Konstan gitu kan ya. Nmax gitu ya. Titik 2 dia tuh integer. Nilainya mau 2026 misalkan ya. Boleh itu ya. Jadi indeksnya dari 1 sampai 2026 ya. Terus kemudian tadi variabelnya bill gitu ya. Bill titik 2 array dari 1 titik-titik nmax gitu ya. Of
integer. Jadi ini adalah nama konstanta yang nilainya kalau ditanya berapa ini 2026 gitu ya. Nah, kalau digoleng ya. Sorry. Jadi ceritanya eh, secara visual berarti ini nih yang di atas sudah saya gambar ya. Jadi secara visual begini itu ya. Jadi si Bill ini 1 2 3 indeks sampai maksnya. Namun apakah datanya sebanyak itu? Sebanyak datanya akan selalu penuh? Kan tidak selalu ya. Sehingga kita biasanya menggunakan satu variabel lain yang namanya n ya, integer. Ini untuk menampung ya, data efektif dari array. Maksud data efektif ini data sebenarnya gitu ya. N ini. Misalkan data yang sebenarnya ada 100 gitu, udah tampung di sini aja gitu. Dan N ini kalau dikaitkan dengan pengisian data ya nanti kan butuh integer ya. Kita tinggal bilang di algoritmanya tinggal kan pertama input N gitu ya. For I dari 1 to N do ya input. Ini kan ininya Bill ya. Bill sorry. Gitu ya. Ya, nah gitu ya. Terus N for. Dengan cara demikian ya. Kalau di iterasi I-nya waktu I-nya 1 kan ini 1 ya. Yang kebaca masuk ke indeks yang Bill 1 gitu ya. Iterasi pertama, iterasi kedua, I-nya kan jadi 2. Data berikutnya dibaca masuk ke 2 gitu ya. Data berikutnya masuk ke 3. Dan ini sampai Bill berapa? Coba. Ada yang bisa jawab nggak? Kalau N-nya 100 berarti Bill 100 gitu Pak. kan ya. 100 ya. Apakah arraynya ini penuh? Enggak ya. Arraynya enggak penuh. Masih ada yang kosong gitu ya. Ya. Nah, dari 101 sampai 2026 ini tadi datanya saya ambil acak aja 2006 itu masih kosong ya. Nah, begitu ya. Terus kalau di pseudocode ya, bagaimana digoleng bagaimana? Ini kita deklarasikan aja seperti biasa ya, const terus kemudian nmax int sama dengan tadi itu 2026 ya. 2026 tinggal tulis aja di sini deklarasinya ya. Nmax ya. Itu ya. Pertanyaan dari saya, indeksnya ini tadi saya belum cerita tentang indeksnya ya. Karena startnya dari 0 ya. Berarti sampai berapa indeksnya? Ada yang tahu nggak? 2025, Pak. Iya, 2025. Yaitu CNmax min 1 ya. Angka apa? Perhatikan ya. Kalau saya bilang gini ya. Bill 10 INT. Ini si 10 ini bukan merujuk kepada indeks dari 1 sampai 10, tapi jumlah elemennya ada 10 gitu ya. Adapun indeksnya dari 0 sampai 9. Kenapa dari 0 sampai 9? Karena digoleng memang startnya dari 0 gitu ya. Startnya 0, akhirnya 9, yaitu 10 kan. Kalau saya tulis begini, nmax. Berarti si Bill ini array-nya itu dari 0 sampai 2025 ya. Jumlah elemennya berapa? 2026 gitu ya. Ya. Tadi pertanyaan Paros ya. Apakah seperti ini maksudnya atau gimana? Iya, Pak, seperti itu. Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba eh, menjawab beberapa soal sederhana dulu ya. Buatlah program dengan
mem, mema- mem- Nah ya, ya, ini kita kembali ke soal yang ini ya. Nah inilah ya. Buatlah program dengan memanfaatkan array untuk menumpuk n bilangan bulat ya. Contohnya ini ada 9 buah bilangan bulat nih. Saya ingin atau kita ingin si bilangan-bilangan ini masuk ke array. Jadi gimana nih ya? Cara yang ini ya tinggal gitu aja lah, program gitu ya. Ini namanya demo array gitu aja. Atau kan demo array baca array ya. Kamus akan butuh deklarasi array ya. Misalkan saya pakai A aja ya. Array 1 sampai, nah kita harus sudah mulai pakai konstanta aja ya. Konstanta eh, nmax misalkan ya. Integer desain dengan misalkan 20 ya. Nah, sekarang kalau deklarasinya di sini mau menggunakan nmax, ini dari 1 titik-titik nmax gitu ya. Of integer. Terus kemudian kita akan butuh n ya untuk menampung yang si 9 ini tadi itu. Terus indeksnya harus kita gunakan juga ya. I. Kayak gitu tuh ya. Habis sama seperti tadi sih gitu ya. Nah, sekarang kita baca ya input n dulu ya. Nah, kalau sudah ada berarti for i design dengan 1 to n do berarti input dalam kurung saya kasih titik-titik, silakan dijawab apa ya di sini ya. Ada yang bisa jawab nggak titik-titiknya apa? Billy, Pak. Nama arraynya A, kurung siku, I, tutup kurung siku. sudut ya kali ya, bukan siku. Ya, benar gini ya. Ini nanti kita cek ya. Kita lihat ke gorengnya dulu. Ini kan A ya, gitu kan? Apa tuh? Nmax gitu ya. Terus ini, terus kemudian var n sama i int gitu ya. fnt scan ampersand n terus for i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan n, i plus plus ya fnt scan ampersand a i gitu ya. Sama tuh ini ya yang barusan ketiga itu sebenarnya eh, ini ya tinggal dilihat aja sih ya. Kayaknya ada salah deh. Startnya itu dari 0 ya. Itu ya. Lupa saya tadi. Nah, terus akhirnya ini bukan begini nih. Kalau sampai 9 berarti harus pakai gini kan. Ya, I lebih kecil dari eh, N. Kalau N-nya 10, berarti I-nya sampai 9 ya. Nah, coba kita run aja ya. Tapi nggak ada output ya. Kita kasih output yang di sini ya. Di Golang itu kita bisa ngeprint kayak gini nih. A aja ya gitu ya di Golang itu ya.
Kita lihat ya. Nah, ini dia. Kalau di pseudocode nggak bisa ya. Tuh, lihat ya. Ada 9 bilangan. Ya. Bilangannya itulah dari 12 sampai 10 ini coba masuk ke ya. 12, kita hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 masuk ya. Ada 9 bilangan. Terus sisanya ini mesti 11 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini 11 elemen array itu seharusnya nggak ada isinya sih ya. Cuman di Golang itu konsepnya ketika kita mendeklarasikan variabel itu ya selalu dikasih nilai. Jadi array-nya juga sama dia dikasih 0 gitu ya. Gitu ya. Pak, bagaimana kalau kita hanya ingin melihat data efektif dari array gitu ya. Gunakan perulangan aja gitu ya. Jadi ini kan tadi udah proses pembacaan tuh ya. Sekarang baca cetak array aja ya. Programnya diganti nih ya. Di sini kita ganti ya. Ini tinggal output aja. Tuh ya. Ini kan berarti baca dan cetak ya. Kalau di Golangnya hampir sama seperti itu tadi. Tapi harus hati-hati ininya line dan ini ampersand dibuang ya. Jadi kalau kita run, nah ini masalahnya ke bawah ya. Kalau mau ke nah gitu ya. Ini kalau mau ke kanan ya. Nah ini dia ya. 12 sampai 10 gitu ya. Sekarang saya minta kalian coba di Golang perintah ini ya. Silakan diketikin ya. Yang timunsuri.go yang ini ya. Silakan ya. Saya kasih waktu 5 menit barangkali ya. Dicobain ya. Pak, izin bertanya Pak, Ya boleh. ada nggak ya Pak cara biar bisa bikin array dan lebarnya itu sesuai input? Jadi besarnya itu input. Kalau yang ini kan besarnya itu udah ditentukan dari awal ada 20. Jadi yang kosong itu ada sisanya banyak yang kosong tuh Pak. Kalau misalnya dari awal kita udah nentuin besarnya array ini lewat input n ini bisa nggak ya Pak? Bisa kalau memang array-nya udah tidak akan berubah ya. Elemen array contoh jumlah hari dalam seminggu ya. Itu kan cuma 7 ya. Berarti itu udah final gitu. Jadi si n max-nya itu sama dengan n gitu. Atau si n-nya sama dengan n max gitu. Cuman kalau kalian membuat sistem informasi, misalkan mahasiswa di perguruan tinggi gitu ya, pura-puranya menggunakan array gitu. Jumlah mahasiswa aktif di perguruan tinggi. Dan pura-puranya kalian menggunakan ya ini deklarasi array yang statis gini, itu tidak berguna kalau kita kasih fix gitu ya, karena tiap tahun dari mahasiswa baru kan ya. berubah terus ada yang lulus berarti berkurang gitu kan ya, kayak gitu. Jadi memang deklarasi array itu saat ini sudah tidak bagus. Kita pasti akan menggunakan yang lebih bagus, yang dinamis itu gitu ya. Untuk kepentingan pembelajaran sih array kita pelajari gitu ya. Jadi tidak bisa kita membuat jumlah elemen array yang fix sesuai dengan kebutuhan, kecuali memang kayak tadi ya, jumlah hari ada 7 gitu ya per
per minggunya gitu. Kecuali Fauji kamu bikin nambah hari satu lagi. Hari ke-8 khusus untuk liburan. Nggak bisa. Itu ya jawabannya ya. Ya Pak, terima kasih. Ya, yang lain. Atau sambil coba, ada yang sudah beres nyoba? Ada? Siapa yang sudah beres? Kalau misalkan sudah beres yang ini ya, coba selesaikan problem yang, nah ini nih, buatlah program untuk menghitung berapa banyak bilangan yang lebih besar dari rata-rata N bilangan bulat, gitu ya. Silakan ya, ini kalau ada yang udah bisa, lapor ke saya ya. Dengan menggunakan array ya, bantuan array. Kalau array itu cuma sekali baca ya, kalau tadi kita coba jawab kan 2 kali baca ya. Maksudnya gini, baca dulu array ya, taruh, baca bilangan itu diisi dulu, array itu diisi oleh bilangan, setelah itu ya ya udah kita lakukan perhitungan gitu ya, nggak usah dibaca lagi gitu loh. Yang udah bisa ngejawab soal ini lapor ke saya ya. Izin kuliah kita sampai 10.30 ya. Jadi nanti kalau ada yang mau pamit duluan sebelum 10.30 saya perkenankan ya. Ayo, siapa yang mau coba? Nih, ada Andrio. Mana Andrio? Ayo Pak. Andrio mau nyoba nggak ini? Boleh sih Pak. Oke ya. Kayak yang soal sebelumnya tapi cuma satu input ya Pak. Tapi kita menggunakan array ya. Oh ya, Saya stop sharing. Andrio silakan sharing ya. enggak Pak.
Nggak ada. Satu lagi aja contoh ya. Tapi ini contoh cepat. Dan saya lagi nyoba juga sih, Pak. Ya nggak apa-apa. Kita ngelihat cara ngejawabnya ya. Coba di zoom in 3x plus 2 per x kuadrat x kuadrat x kuadrat tambah 6x tambah 9. Maka idenya apa? Ide reduksinya. Ada kuliah. Iya, gimana idenya? Ini sedang ada kuliah, Andrea? Teman saya sih, Pak. Oh, oh ya nggak apa-apa ya. Kirain kamu ada kuliah lain. Enggak, teman kamar saya. Plus 3. Nah, ini baris 16 itu kenapa dibaginya plot 64 dalam kurung N plus 1? Kenapa? Karena berarti nggak perlu N plus 1 ya? Ya, terus juga Iya. scan-nya di baris 10 itu scan-nya N ya? Oh iya deh. Mm-mm. Nah, itu ya diperbaiki dulu. Yang outputnya cuma bilangannya doang. Apa sama rata-ratanya, Pak? Kok nggak kelihatan sedang diperbaiki ya? Baris 10 itu amperesan N. Udah, Pak. Untuk yang ini, integral ini bisa Pak? Harus cepat ya. Amperesan. Di laptop saya kayaknya nge-freeze deh. Nge-freeze ya, Pak? Di baris 10 itu udah diperbaiki belum? FMT scan amperesan Udah, Pak. N ya? Udah ya? Sama yang N plus 1 Terus juga. X plus 3 X plus 3 X plus 3 ya per X plus 3. Jadi setelah dapat A dan B nya baris 16 sudah diperbaiki belum? Ada, Pak. Baris 16 ditambah 6x jadi dibaginya dengan N ya, bukan N plus 1 ya? sama dengan integral Maaf, Pak, untuk inputnya gimana, Pak? tambah Inputnya itu udah, tapi nge-freeze deh. Coba keluar dulu share screen-nya terus masuk lagi ya. nah, ini yang pertama ini gampang A plus Udah bisa, Pak. X tambah 3. Nah, tunggu sebentar. Nah, yang kedua juga gampang ditambah atau dikurangin kurang B per X plus Belum kelihatan nih, masih gelap di saya. seperti itu. Tinggal A dan B nya silakan dicari tadi dengan melakukan apa? Nyari A dan B yang memenuhi sistem persamaan linear. Sampai sini ada pertanyaan? Masih gelap, Pak. Nah, tunggu. Yang lain gimana? Pak, Apa Pak, izin sudah lanjut, terlihat layar Andrio? itu Terlihat, penyebut Pak. dari B Terlihat, kenapa Pak. bisa Ada, tidak Pak, ada. habis, Pak? Ada, Pak. Oh, terlihat. Nah, di saya kok enggak ya? Bukan bisa kuadrat, memang tekniknya dibuat kuadrat di koma. Jadi kalau faktornya berulang, Coba di run Andrio. maka suku pertama itu fraksi linear. Pak. Suku kedua itu dibuat di kuadrat. Karena itu yang memberikan. Masih ada apa sih ini, Pak? Ada error dikit. Oh iya, benar Pak, benar Pak. Biar dong. Oh Allah. Kalau tidak ada pertanyaan, tulis yang ketiga ya. Siap-siap ya. Scroll dulu. Nah, ini ada kelihatan. Tunggu sebentar.
Baik, oke. Coba naik ke atas dikit, nah sebentar. Oh dia tadi cuman pengen mastiin catatan aja sih. Dari mana? Oh ternyata sampai tadi min 5. Oh iya, yang kata tadi. Maaf Pak, untuk inputnya A-nya gimana? di baris ke-7, Andrio tuh A-nya kecil kamu. Harusnya kapital. Udah diganti kapital ini Pak. Iya dong, itu kan kamu tulis var A, A-nya kecil. Oh, Sementara udah di situ A-nya kapital, kapital tuh. Ini udah diganti kapital. Oh, nah nge-freeze lagi coba. Masih ingat please. Sisa itu nggak kelihatan. Ini Oh, udah input jalan ya. belum? Udah jalan sih kodenya Udah, Pak. Tinggal inputnya. udah benar, Start. Iya. Harusnya tadi jawabannya 4 ya. Oh, Oh, inputnya. inputnya, iya inputnya Pak. Oh, saya kasih di grup aja ya. Bisa kan ya di grup nanti ini ya. Nah itu tuh. Dah ya di Telegram ya. Oh, Pak. Ini rata-ratanya Hasilnya berapa? 35,55556, terus bilangannya 4. Oh iya benar kan ya. Udah sama seperti tadi ya. Oke, terima kasih Andrea ya. Sip ya. Silakan ditutup. Oke ya, jadi ternyata udah bisa tuh ya. Mengubah program yang tadi dengan menggunakan array ya. Nah, sekarang kita naikin sedikit ya. Kan kita sudah belajar apa tadi ya. Sekarang tipe bentukan aja dulu ya. Oke. Datanya itu kadang-kadang tidak tunggal ya. Kalau ini kan data nilai gitu kan ya, kayak gini. Nilai. Mungkin datanya begini nih ya. Abdil gitu ya. 45 gitu ya. Mahmud ya. 56 gitu ya. Denny 72 gitu ya. Dudi gitu ya. 90 gitu ya. Cynthia gitu ya. Misalkan 64 ya. Nah, ada nama, ada angka ya, anggap saja ini nilai gitu ya. Terus ini saya kasih datanya berapa, ada 5 gitu ya. Jadi saya punya data 5 mahasiswa yang mengikuti perkuliahan ya. Nilainya 45, 56, 72, 90, 64 gitu ya. Bagaimana cara menampung data yang tidak sejenis ini ya? Ada string dan ada integer ya gitu. Nah, maka kita akan menggunakan yang namanya tipe bentukan ya. Tipe bentukan struktur ya. Di sintaksnya bagaimana? Ya kita bikin aja dulu tipe bentukan strukturnya. Misalkan MHS gitu ya. Tapi kayak gini nih, kalau di sudokunnya gini, tipe MHS ya. Terus nanti ada nama, tipenya string ya. Terus ada nilai, tipenya integer kayak gitu ya. Deklarasikan dulu ya. Terus kemudian kita akan mendeklarasikan array ya. Misalkan A lah kayak tadi ya. Array 1 titik-titik nmax ya. Ini nmax-nya belum dideklarasikan of, nanti kita isi ya. Nah, nmax-nya kita deklarasikan di sini const nmax titik 2 integer sama dengan 45 mahasiswa lah ya. Gitu ya. Nah, yang bagian titik-titik ininya, kalau sebelumnya kan kita menggunakan mana ya contoh di sini.
integer ya. Sekarang di sini kita menggunakan MHS gitu ya. Mahasiswa maksudnya ya, kalau mau dipanjangin ini mahasiswa gitu ya. Ini saya ganti jadinya mahasiswa gitu. Ini bukan sintaks lagi kan, udah kamus gitu ya ini mah ya. Jadi deklarasikan dulu tipe bentukan struktur, namanya mahasiswa, terus ada komponennya, fieldnya nama, nilai gitu ya. Ya seperti itu tuh. Nanti ya kita butuh n gitu ya, sama i ya integer ya. N untuk menentukan banyaknya nilai sebenarnya dari array itu, dan i itu biasanya ya kayak gitu lah untuk pencacahnya ya. Bagaimana di visualisasinya gitu ya. Mana ya? Oh ini udah ada. Kalau mendeklarasikan yang seperti ini, jadinya gimana gitu ya? Ya kita punya array A ya, terus kemudian ini dari start dari 1, 2 gitu ya, 3 dan seterusnya. Ini saya kasih titik-titik ya, titik-titik, dan ini nmax ya gitu, indeksnya itu. Ini kan nmax ya, dan kalau ngelihat di soal ini ya 45 nilainya ya, indeksnya 45 gitu. Terus datanya tadi yang ini ya. Nah, oke. Kalau kita punya data seperti ini, jadi setiap elemennya itu yang ini nih. Nah, yang ini anggap saja jadi isinya bukan hanya bilangan, jadi ada 2 gitu ya. Kalau saya kasih pembatas ya di sini. Jadi di sini untuk nama dan di sini untuk nilai gitu ya. Semuanya sama yang berikutnya juga ya, untuk nama dan ini nilai gitu ya. Ini nama dan ini nilai. Ah ya. Kalau misalkan mau kita anggap saja di sini saya bikin algoritma untuk memasukkan nama-nama ini secara manual ya. Jadi saya bikin gini nih ya. Manual itu nggak menggunakan perulangan ya. A ya, titik ya. Sorry. A1 karena array ini si A-nya itu langsung ketemu itu ya. Dot nama. Ini kalau di-assign dengan ini Abdil gitu. Itu tuh masuklah ke yang ini nih, set gitu ya. Yang ini tuh Abdil tuh masuk ke situ. Untuk nilainya belum terisi, jadi bikin A1 titik nilai. Kita masukkan 45 gitu. Kok string, maaf. 45 gitu. Terus kemudian yang kedua A2 titik nama, begitu tuh ya. Desain dengan Mahmud gitu ya. Terus yang berikutnya A2 titik nilai 56 ya. Nah, ini kalau cara sederhana begitu ya. Jadi ada dot komponennya. Perhatikan di sini ya, ini kan ada mahasiswa ya. Kita tidak sama sekali tidak menyebutkan mahasiswa dalam codingan kita ya. Yang disebutkan itu adalah A titik A si indeksnya, terus dot nama dot nilai gitu ya.
tidak pernah menyentuh tipe data si mahasiswa ya. Itu kalau kita masukkan secara ini kan tadi gini ya, kalau kita masukkan secara menggunakan struktur perulangan, bagaimana bisa ya? Kita lihat ya, namanya program array lagi lah namanya ya, kamusnya begitu, kamusnya begitu. Terus algoritmanya ini sekarang memasukkan menggunakan perulangan ya. Tadi datanya ini datanya 5 ya. Berarti di sini baca dulu ya. Input n gitu ya. For i satu satu ya, tuh n di sini startnya dari 1 ya. Do. Jadi cara bacanya AI sekarang dot nama koma AI dot nilai itu masuk deh ya, N4. Kalau sekalian cetak gimana Pak? Ya gampang juga sih, cetak ya berarti tinggal output ya. Dengan asumsi si N-nya ini lebih kecil dari sama dengan 45 ya, nggak boleh lebih ya. Ini saya masih membahas solusi yang sederhana ya. Sebetulnya kalau pembacanya tidak menggunakan kayak gini N gitu ya, pembacaan yang menggunakan sentinel di sini harus ada semacam ya, harus pakai while ya. Nah di sini gini ya, if n lebih besar dari n max, then n biasanya dengan ini jadi satu validasi ya. Pokoknya kalau n-nya ada 1000 misalkan, kan arraynya kita cuma 45. Kalau yang ini 1000 lebih besar dari 45 ya udah si n-nya itu dibikin 45. Jadi yang akan kebaca cuma 45 ya. Tapi asumsi kita lah ini datanya jinak-jinak gitu ya. Nah kayak gitu tuh ya kalau untuk dicetaknya ya. Ini n program ya. Digolengnya sekarang kita lihat ya. Digolengnya di sini ya. Type mahasiswa ya. Type mahasiswa pakai struct ya. Ingat ya. Di semester lalu mungkin pernah. Namanya string. Terus nilainya int ya. Terus kemudian konstantannya ini jadi 45 ya. Terus kemudian A-nya, nah kalau op mahasiswa berarti ini ganti mahasiswa. Jadi ini array op tipe bentukannya. Yang bawahnya sama ya, inputnya sama. Nah tinggal diganti ini a.i titik nama ampersand ai dot nilai ya. Kemudian untuk pencetakannya ini persen S. Terus kemudian ini persen D. AI dot nama koma AI dot nilai ya. Ini pencetakannya. Datanya saya copy, ditaruh di input. Ya ini saya cek ya. Ini mestinya kalau di run udah keluar nama ya, udah masuk ke memori berarti gitu ya. Ke kanan ya. Kalau ke kanan saya pengen ke bawah. Di sini aja /n ya. Nah, ini dia ya. Masuk dong data-datanya ya. Abdil, Mahmud, Denny, Cynthia masuk ya.
Ada yang ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang ditanyakan. Boleh? Kelihatannya ada yang mau nanya. Kalau yang mau nanya, silakan bebas ya. Atau gini, Pak, kami masih mencerna gitu, masih agak pusing. Bagian mana yang pusing? Dok, bilang ya. Ada Pak, izin bertanya, pertanyaannya Pak. mungkin sebutkan nama. Kenalkan, nama saya Farial Faidi, Pak. Siapa? Saya ingin bertanya soal ini, Pak. Yang cons and max ini apa gunanya, Pak? Masih bingung saya di bagian situ, Pak. Oh, yang ini. Ya, cons Konsanta. and max par A sama NI, Pak. Oh, ini konstanta ya. Ini sebetulnya kalau saya tulis, kan ini 45 ya boleh 45 juga gitu loh ya. Ini saya buang bisa tuh. Jadi jumlahnya 45 gitu. Yang nanya siapa barusan? Pak, itu maksudnya batasnya sampai 45 mahasiswa. Mm-mm. Kalau Maksimum sampai misalnya 45. Ya, kalau misalnya apa? kalau misalnya N-nya itu berlebih dari 45 gimana, Pak? Nggak bisa. Tadi saya sudah jelaskan bahwa elemen itu kalau sudah ditetapkan 45 ya anggotanya itu nggak boleh lebih. Error. Coba ya. Ini saya kasih sama dengan ya. Ini error nih. Sebentar ya. Ini saya kasih 4 ya. Ya enggak? Ini saya 4 nih. Tapi data yang dibaca 5. Kan lebih ya. Pasti error nih. Coba kita lihat. Tuh, error ya. Index out of range gitu ya. Datanya ada 5 nih. Itu saya tulis tuh. Ada 5 data. 1, 2, 3, 4, 5. Lah, arraynya disediain cuma 4. Pasti error ya. Karena ini indeksnya dari 0 sampai 4 indeksnya ya. Waktu masukin yang 0 masuk ya. Kedua yang indeksnya 0 masuk indeks 1 masuk indeks 2 masuk indeks 3 masuk pas indeks keempat nggak bisa ya. Tapi kalau saya taruh 5 ini pas nih ya, nggak akan error ya. Coba kita lihat. Tuh, nggak error karena dia 5 dan datanya 5 gitu ya. Nah, daripada bikin data yang sedikit-sedikit gitu, biasanya kita bikin datanya banyak gitu ya. 1000 gitu ya supaya mencegah error. Tapi ini tuh biasanya ditaruhnya dalam bentuk konstanta. Saya tulis aja nmax gitu ya. Di sini nanti pakai tadi itu cons nmax. Ini satu variabel, satu konstanta. Ya kita namain ini berapa ya? 1000 misalnya bisa tuh ya. Oh, sebentar, ini kok salah 1000 ya. Sama dengan ya lupa. Nah gitu ya. Adapun n ini nanti ditaruh buat banyak data yang sebenarnya. I ya pencacah kan ini. Dari I0 sampai I tergantung n-nya 5 ya. Sampai I lebih kecil dari 5 berarti sampai 4 I-nya ya. Jadi ini I1, I0, I1, I2, I3, I4 gitu ya. Yang nanya siapa? Coba sebutin namanya. Hari, Pak. Oh, Fahri. Ya, Sekarang Pak. udah jelas Fahri? Belum? Hah? Pak, kalau misalnya kita kondisi kalau misalnya nggak ada konstan nmax ini, nggak dikasih variabel nih, dia gimana, Pak? Bakal tetap error, Oh, nggak bisa gitu? Bisa jalan. Bisa jalan.
Enggak, Kamu maksudnya Pak, berapa datanya? yang nggak ada ini loh, yang dari cons sampai var ini nggak ada Pak. Yang dari baris 10 sampai baris 12 itu dihapus Pak. Itu efeknya gimana Pak? Hah? Ya nggak bisa di ini kan coba ya. N-nya nggak bisa, kan butuh ini. I-nya nggak bisa, kan harus dideklarasikan. Oh. A, ya. Kan kita butuh variabel-variabel itu, ya. Coba aja lihat nih. Ini ya, ini nih. Ini yang ini dipakai buat yang ini, ya. Gitu ya. Oh iya. Nmax dipakai buat situ, ya. A nanti buat nampung data nih, ini pakai A. N pakai I. Kalau kita buang ya berarti nggak bisa jalan. Ya, gimana? Paham nggak? Oh, paham Pak. Oke, Oh. silakan jangan ragu udahnya ya. Kalau Ya, misalnya makasih masih Pak. belum paham. Ya, sama-sama ya. Jadi ini tuh sebenarnya untuk memudahkan kita buat konstanta itu ya. Salah satunya apa gitu ya? Ya, ini kalau misalkan kalau ini ya, kalau yang dibacanya lebih dari Nmax, tinggal begini aja nih ya. If N-nya lebih besar dari Nmax gitu ya. Yang kayak tadi itu ya. N diasain dengan Nmax gitu ya. Nah, kayak gini nggak akan error kalau misalkan saya taruh di sininya 4 ya. Ini nggak akan error ya. Kenapa nggak akan error? N-nya kan 5 nih ya. Tapi si array-nya ada 4. Ya ini salah satu validasi sih ya. Coba kita runnya nggak akan error tuh. Tuh nggak error ya. Tapi yang masuk cuma 4 gitu loh ya. Kenapa masuknya cuma 4? Orang di sininya juga maksimumnya 4 gitu loh ya. Jadi ada validasi begini gitu ya. Atau kalau kalian menggunakan while do ya dan pembacaannya sifatnya eh, yang pakai sentinel itu ya, misalkan gini ya. Nah, gini ya. Jadi kita nggak tahu berapa banyak datanya gitu ya. Tapi pembacaan akan berakhir ketika terbaca non dan itu ya. Jadi nanti di sini nih ininya mainnya ya. Nggak gini ya. Nah, kan nggak gini tuh. Jadi pakai for tuh di situ ya. For i-nya lebih kecil. For n lebih kecil dari Nmax kayak gitu ya. I-nya dikasih nilai 0 dulu ya. N, I lebih kecil dari N. Nah, kayak gitu. Nih, jadi kita akan membaca dari indeks 0 ya, 0 gitu. 0 gitu. Juga 0. Cuman kalau banyak ya, nah ini N-nya selama lebih kecil dari ini ya. Kalau kita run ini jalan nggak? Ya run. Oh, nah ininya salah ya. Ini kalau kayak gini kita ngebaca dulu, bikin variabel baru dulu nih ya. Var, nama nilai itu adalah nama string var nilai int ya. Jadi tidak boleh langsung dimasukkan dulu ke dalam ini ya. Ke dalam array. Baca dulu aja tampung dalam situ ya. Bacanya di awal dulu sekali ya.
Baca dulu sekali di awal, terus ini ya. Eh, jadi kita akan masukkan si nama ke situ ya, terus kemudian AI dot nilai kita masukkan ke gitu ya. Baca sekali lagi gitu ya. Nah, ini nanti codingan ini tergantung dari data yang kita baca gitu ya. Soalnya gini ya, kalau 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 datanya begini di awal gimana nih ya? Berarti ini kan sebetulnya datanya kosong ya. Diakhiri dengan non sama nol, tapi nggak ada data lain gitu ya. Berarti kan harus dibaca dulu di sini nih ya. Nah, kalau namanya bukan non dan nilainya tidak sama, ya, ya. Ini bisa masuk, tapi kalau kayak gini kan nggak bisa masuk ya. Coba kita runnya. Nah, nggak masuk ya. Karena datanya gini, coba kalau nah gini harusnya masuk nih. Oh, sorry ya, N-nya eh, ini I deh kayaknya sih. Ya, terus I-nya naik 1 ya, lupa saya. Gitu kan ya. I 0, I 0, terus I-nya naik 1 gitu ya. Nah, kayaknya gini deh supaya masuk ya. Masih salah. Hmm, Pencetakannya ya. Terus kita pakai I sama dengan 0. Untuk sederhananya gini ya. Cetak aja dulu ya. Oh, N-nya tidak ada ya. Nah, ini lihat ya. Ini kalau diintip sebetulnya sudah masuk sih. 1, 2, 3, 4. Sampai Dudi ya. Cynthia nggak masuk. Oh, berarti ya. Masih salah. April 45. Ini baca dulu ya. Ini kan masuk ya, terus scan lagi gitu ya. Oh. Nah, ini salahnya di sini ya. Ininya -1 ya, boleh ya. Ininya I plus plus gitu ya. Nah, malah salah. Tuh ya. Sebetulnya bisa menggunakan N sih ya. N itu banyaknya data ya. Jadi ini N-nya 0 ya, gitu. Startnya 0 ya. Banyaknya data ya. Terus ini N ya. Terus kemudian ini kita menggunakan N ya. Kan ini 0, 0, 0. Kan banyaknya data ya. Tapi kita gunakan indeks. Terus di sini N plus plus gitu. Tapi si Cynthia nggak masuk nih. Kenapa ya? Oh, karena ini 4 ya. Aduh, saya lupa ya.
Nah, sekarang sih masuk ya. Tuh, ada ya si Cynthia masuk ya. Maka menggunakan for sih udah jalan sih ya. For I sama dengan 0, lebih kecil dari N, I plus gitu ya. Oh, ininya I-nya kita deklarasikan dulu ya. Ini ya. Maaf. Coba ya. Salah. Ini ya. Wih. Nah, masukkan ya. Ini lihat. Yang benar ya. Nah, itulah ini rada ngejelimet ya karena kita menggunakan satu variabel N itu kan banyaknya data ya. Tapi juga dipakai indeks. Padahal N sama indeks hubungannya kan indeks itu kalau indeksnya 1 gitu ya, datanya 1 gitu ya. Ini kan indeksnya 0 gitu ya. Jadi begitu tuh ya. Tadi ke saya ini mencoba menjelaskan apa sih gunanya Nmax gitu kan ya. Nmax itu bisa digunakan dalam instruksi seperti ini nih ya. Itu kan artinya selama N-nya lebih kecil dari Nmax gitu ya. Dan namanya bukan non dan maka kita akan begitu ya. Coba kita tadi kan 100 tuh ya. Misalkan 4 gitu ya. Kita bikin array cuma 4, datanya 5. Tadi ya jawabannya ininya isinya yang cuma 4 tuh gitu ya. Kan ada gunanya kan. Misalkan datanya cuma bisa masuk 1. Yang ininya banyak tuh datanya ya. Yang masuk ya 1 gitu. Tuh. Gitu. Di sini nih pentingnya ini ya. Gitu. Nah, ini waktunya udah 19 ya. Di minggu depan mungkin kok minggu depan hari Jumat ya kita ketemu. Karena kita sudah belajar prosedur ya, maka kalau kita bikin program begini itu kurang rapih ya. Jadi bagian ini kita akan bikin namanya baca data gitu ya. Dan yang ini cetak data gitu ya. Bikin prosedur aja gitu ya. Terus perhitungan pencarian nilai maksimum ya, kan kita pengen tahu siapa yang paling maksimum di sini nilainya gitu ya. Itu juga bisa bikin fungsi ya. Gitu. Siapa nama mahasiswa yang nilainya paling tinggi, bikin aja fungsi gitu ya. Jadi nanti si array digabungkan dengan subprogram ya, dan juga tadi tipe bentukan itu sebenarnya sudah cukup handal ya untuk menjawab berbagai soal yang terkait dengan data berkelompok yang banyak gitu ya. Begitu ya. Bahkan nanti bisa mulai bikin yang soal yang kemarin yang ada menunya tuh ya. Bisa kan menunya ini cuman penjumlahan perkalian, nanti bikin aja di sini baca data gitu ya. Terus yang bagian sininya cetak data gitu ya. Terus yang berikutnya misalkan hapus data gitu ya dan sebagainya ya. Nah, oke. Terakhir ya, pertanyaan ya. Algoritma hapus data ya. Saya kan ceritanya punya data begini nih ya. A gitu ya. B, C ya. Terus nanti di sebelah sini kan ada yang kosong tuh ya. Sampai nanti Nmax ya. Kita nggak peduli Nmax nilainya berapa. Ini indeks 1, 2, 3.
Saya ingin menghapus data yang paling akhir ya. Ini kan N-nya, ya nggak? Kalau saya tanya N-nya berapa ini? Ada yang bisa jawab nggak? N-nya berapa? Halo? 3, Pak. N-nya 3 ya? Ini data yang pertama, data yang kedua, data ketiga ya. Ceritanya saya ingin menghapus data yang terakhir ya. Ada yang tahu nggak algoritmanya ya? Hapus data terakhir aja ya. Algoritma hapus data terakhir. Bagaimanakah? Jadi sudah ada kamus ya. Udah algoritmanya sudah ada baca data ya. Pokoknya si array A itu sudah ada isinya ya. Bagaimana caranya supaya datanya tinggal 2, si C kehapus. Mungkin bisa pakai ini, Pak. A kurung siku, N tutup kurung siku, titik A, nama, terus di assign sama kosong, Pak. String kosong, A kurung siku, kurung kurung siku sudut, N, N, N tutup kurung di desain. titik nama. Oh, Enggak, ini ABC aja string. ABC. Di assign dengan string kosong, Pak. Gitu. Ya, Akibatnya jadi gini gitu ya. betul, Pak. Ada yang punya ide lain? Oke ya. Hmm. Coba, ini maksudnya apa? Kalau dalam bahasa Indonesia. Kayak ini aja nih. Selama ada elemen kan ya. Kalau N-nya kosong kan berarti nggak ada elemen ya. Jadi selama ada elemennya, maka si N-nya kurangi 1 aja. Ini kan N-nya 3 nih. Dikurangi 1 jadi berapa? 2. 2, jadi segini. Lah, yang tadi yang C, itu kan yang C tadi ya. C apa nggak ditimpa atau dikosongin nggak usah ya. Biarin aja. Kalau disuruh cetak nanti kan for I dari 1 to N kan ya. N-nya sekarang jadi 2 ya. Jadi N ini penting banget ya. Kalau kayak tadi barusan menghapus
tinggal kurangi aja N-nya 1, asalkan N-nya lebih besar dari 0 ya, N-nya ada gitu ya. Ya nggak? Fauzi, iya nggak? Betul, Pak. Contoh kayak kalau saya punya elemennya 1, kayak gitu ya, ini. Kan berarti N-nya 1 ya. Pakai algoritma begini gimana? Ini N-nya lebih besar dari 0, true atau false? True, Pak. True, kalau true berarti N dikurangi 1 jadi 0 dong, ya. Alias kosong gitu kan. Benar kan ya? Betul, Pak. Nah, jadi algoritma sederhana ya untuk menghapus, bukan algoritma sederhana. Di array itu kalau untuk menghapus tinggal kita mainin indeks sama ini sih. Mainin sama N-nya gitu ya. Ya, barangkali itu hanya untuk penutup saja. Jadi hari ini kita sudah belajar awal mengenai array. Kenapa kita majuin array-nya? Sekarang seharusnya sih rekursif normalnya ya, algoritma rekursif, tetapi karena terkait dengan praktikum katanya ya. Jadi rekursif digeser ke pekan ke-5 kalau nggak salah ya. Ini sekarang belajar array dulu. Ya mudah-mudahan mengawali pemahaman mengenai array ya. Terus banyak video saya tentang array, coba ditonton-tonton saja ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa hari Jumat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.